selanjutnya, bagaimana kita menyikapi globalisasi, sikap apa yang harus kita miliki dalam menghadapi globalisasi. Karena memang jujur, globalisasi ini tidak bisa dihindari, ya karena kita melakukan interaksi dengan negara lain, otomatis mau tidak mau ada beberapa unsur dari negara lain yang itu mempengaruhi diri kita, mempengaruhi kepribadian kita. Nah, yang pertama, sikap kritis yang harus kita miliki dalam menghadapi globalisasi, yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia. Ya, artinya memang di sini kita harus meningkatkan pola pikir kita, harus bisa menyaring mana yang memang itu sesuai dengan kebudayaan kita, mana yang bukan, ya. Kemudian yang kedua, berpegang teguh terhadap nilai atau norma yang ada atau sudah ada sejak dahulu. Artinya memang seperti menghormati orang tua itu harus dipegang sampai sekarang, ya. Menghormati orang yang lebih tua, kemudian berpamitan sebelum pergi ke sekolah misalkan, itu kan budaya yang baik. Nah, sekarang kan mulai agak sedikit ketinggalan, ya. Dalam artian ketinggalan itu sudah mulai ditinggalkan begitu, ya. Karena memang banyak penyerapan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan negara kita. Kan kalau negara lain just dadah, pulang dulu ya. Tapi kalau negara kita kan salam dulu, biasanya didoain dulu, dicium dulu. Bahkan sekarang anak-anak zaman sekarang kalau dicium sama orang tuanya, ya apaan sih mah, aku udah gede gitu ya. Padahal di balik itu ada makna yang sangat luar biasa, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mewujudkan globalisasi. Artinya globalisasi itu bagaimana kita menampilkan budaya yang kita punya di kancah internasional, bagaimana kita memperkenalkan budaya yang kita punya kepada negara lain. Ya mungkin bisa kalian seperti ikutan seminar kebudayaan begitu ya, atau misalkan kalian memperkenalkan angklung ya, seperti saung ujo. Itu saung ujo merupakan salah satu bentuk globalisasi di mana mereka memperkenalkan angklung sebagai alat khas dari Jawa Barat ke hampir semua negara. Atau salah satu contoh lainnya, Bunda pernah lihat salah satu berita di mana ada sepasang calon suami istri yang melakukan pre-wedding di negara lain, di negara Jepang, tapi menggunakan aksesoris budaya Jawa. Nah, itu salah satu bentuk globalisasi ya. Jadi pada intinya globalisasi itu adalah memperkenalkan budaya kita, khususnya negara Indonesia, ke kancah internasional. Nah, globalisasi ini bisa terjadi kalau ada pertukaran budaya. Ya, mungkin bisa dibilang globalisasi itu seperti act locally, think globally. Artinya memang kita bersikap ya seperti budaya kita sendiri, orang ketimuran, tetapi pemikiran kita itu open-minded, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah gerakan back to nature. Artinya di situ ada reduce, ada reuse, ada recycle, ada replace, begitu ya. Bagaimana kita mendaur ulang, atau misalkan kita meminimalisir, atau mungkin kita mengganti seperti penggunaan plastik. Kalau misalkan kita minum boba, itu plastiknya mungkin kita bisa ganti dengan besi gitu ya. Selain untuk kerusakan lingkungan kita minimalisir, setidaknya kita juga istilahnya membantu pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik. Atau misalkan contoh lainnya, ketika kalian berbelanja, itu kalian tidak menggunakan kantong kresek lagi, tapi kalian sudah bawa tas belanja yang dari kain, yang itu lebih ramah lingkungan ya. Jadi Bunda konfirmasi ulang bahwa banyak sikap kritis yang lain begitu ya. Cuman di sini yang akan lebih mengena gitu ya, sikap kritis kita dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama adalah meningkatkan sumber daya alam, kemudian mewujudkan globalisasi, kemudian yang ketiga adalah gerakan kembali ke alam atau gerakan back to nature, dan yang terakhir, Bunda lupa nih ya, bagaimana kalian bangga terhadap identitas negara kalian sendiri. Kalau laki-laki biasanya akan merasa bangga ketika kalian duduk di Stadion Gelora Bung Karno menonton timnas Indonesia lawan dengan negara yang lain. Ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu feelingnya dapat banget gitu ya. Atau kalau Bunda sih lebih ketika bangga identitas Bunda itu sebagai orang Indonesia, ketika dikenal sebagai orang Indonesia tuh ramah-ramah loh, makanannya beragam, makanannya enak-enak, itu suatu kebanggaan. Nah sekarang
Bunda ingin kalian menunjukkan sikap bangga kalian terhadap bangsa kalian sendiri. Apa sih yang bisa kalian banggakan dari negara sendiri? Ya, terlepas dari negara kita banyak permasalahan dan lain sebagainya, tetapi kalau misalkan kita berkelut saja di dalam masalahnya itu nggak keluar, ya siapa lagi yang mau akan membanggakan negara kita sendiri selain ya masyarakatnya sendiri, begitu ya. Siapa yang akan merawat identitas negara bangsanya, kebudayaan bangsanya, ya kalau bukan dari generasi mudanya, begitu ya. Terima kasih banyak, pembelajaran globalisasi ini buat Bunda menjadi pembelajaran yang paling berharga. Bagaimana kita bisa tetap act locally, think globally, artinya memang kita tetap berperilaku seperti budaya negara kita, tetapi pemikiran kita itu berwawasan luas, open minded. Terima kasih.